wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan mas-mas sekalian, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang demikian begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan marilah senantiasa kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, waktu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan sampai di titik di akhir dari bulan Sya'ban, dan kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, dan nanti ketika matahari terbenam kita telah memasuki bulan yang baru, bulan suci Ramadan, bulan yang begitu istimewa, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap umat Islam, bulan yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, bulan di mana seseorang bisa mendulang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan jemaah sekalian, utamanya berkaitan dengan kita menyongsong masuk ke dalam bulan suci Ramadan, agar ada semangat spirit baru dalam diri kita, semangat yang berbeda dari bulan-bulan biasanya dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, nasihat yang berharga yang ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian adalah nasihat untuk kita memperhatikan waktu-waktu yang kita miliki di dunia ini. Waktu yang kita miliki tidaklah panjang, tidaklah banyak. Maka hendaknya kita berusaha untuk memanfaatkan setiap detik dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Terlebih ketika waktu itu berada di momen-momen yang berharga, waktu-waktu yang penting. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Manusia hidup di muka bumi ini tidak lama. Manusia hidup di muka bumi ini ada masanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, menyampaikan tentang usia umat beliau. Beliau mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa qalilun majaza an dzalika. Usia umatku ini antara 60-70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Dan itu secara real kita jumpai. Ya. Umat manusia saat ini ya rata-rata hidupnya 60 tahun, Pak ya. 70 tahun. Sedikit yang sampai 80, 90, 100, sedikit sekali. Ya. Makanya ini yang perlu untuk kita perhatikan. Bahkan terkadang tidak sampai di usia 60 tahun. Ada yang 50 tahun sudah meninggal dunia, ada yang 40 tahun sudah meninggal dunia. Bahkan ada pemuda-pemuda yang masih diharapkan hidup lebih panjang, masih sehat walafiat, ternyata juga ajal tidak ada yang tahu. Ya. Maka setiap detik waktu yang kita miliki, mari kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin mengumpulkan pundi-pundi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu di antara barometer kebaikannya adalah manakala dia bisa memanfaatkan waktunya. Nabi di dalam sebuah hadis mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara barometer, apa itu barometer, Mas? Barometer itu apa? Ukuran, tolak ukurnya. Ya. Di antara tolak ukurnya
keislaman seseorang itu dikatakan bagus, dikatakan baik, dawuh Kanjeng Nabi adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika seorang muslim itu bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Kalau waktunya dimanfaatkan semaksimal mungkin, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, artinya waktunya berusaha untuk diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, panjenengan kalau ingin melihat kondisi keislamannya, kira-kira Islam kuwi wis apik apa dorong? Sudah bagus atau belum? Levelnya sudah level atas atau masih level bawah? Lihat bagaimana keadaan kita dalam memanfaatkan waktu kita. Kalau bangun tidur langsung wudu, bangunnya sebelum subuh, sudah sholat qiyamul lail, tambah witirnya, habis itu berangkat ke masjid, setelah itu sholat jamaah, ditambah zikirnya, baca Quran terus, berarti Islamnya sudah bagus. Lek bangun tidur, subuhnya telat, tangi gak langsung sholat, buka HP dhisik, full HP-an sedina songi. Nah, ini berarti apa namanya? Kita yang perlu untuk mengkoreksi diri kita, ya. Tidak untuk melihat sana sini yang salah siapa, bukan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu jujur atau tidak lebih tahu tentang kondisinya sendiri, ya. Saya nggak tahu kondisinya panjenengan. Panjenengan juga nggak tahu kondisi saya. Panjenengan lebih tahu dengan kondisinya panjenengan, saya lebih tahu tentang kondisi saya. Dan seorang yang beruntung adalah seorang yang bisa memahami kekurangannya, kesalahannya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki, termasuk di dalam perkara memanfaatkan waktu ini. Kelak di hari kiamat, semua di antara kita akan dimintai untuk pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamati. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat. Artinya enggak ditetapkan masuk surga, enggak ditetapkan masuk neraka sampai dia ditanya tentang 4 hal. Jadi semua di antara kita nanti pasti akan menjumpai saat itu, masa itu, keadaan itu, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya tentang 4 hal. Dan panjenengan tahu yang pertama kali yang ditanyakan adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fi ma'afnah, tentang waktu-waktu di sepanjang usianya untuk apa dia gunakan. Itu akan ditanya, Pak. Dari yang kecil sampai yang besar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu yang kita miliki ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebisa kita, semampu kita, untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, ya. Bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, adalah bulan yang istimewa. Bukan bulan yang biasa, bulan yang istimewa. Nabi itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka apa yang disampaikan oleh beliau? Atakum Ramadan syahrun mubarak, ya. Nabi itu setiap masuk bulan Ramadan beliau mengatakan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang istimewa. Makanya ini yang kemudian perlu untuk kita siapkan, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah. Keberkahan Ramadan itu seperti apa? Keutamaan-keutamaannya yang menjadikan Ramadan itu semakin berkah itu apa? Itu yang kita perlu untuk pahami. Biasanya kalau sudah masuk Ramadan, apa yang terngiang, Pak? Yang terbesit, yang teringat? Iklan Marjan. Itu terus yang diingat, ya. Itu kalau sudah masuk Indomaret, loh di sini Marjan ada Ramadan dia, ya. Masuk Superindo ada Marjan, nah ini berarti ada Ramadan. Lihat TV sudah muncul iklannya Marjan, ada Ramadan. Padahal seharusnya seorang itu kalau sudah masuk Sya'ban, terngiang dalam dirinya Ramadan, maka seharusnya yang terbesit dalam dirinya adalah apa keutamaan-keutamanya bulan Ramadan, apa keistimewaan-keistimewaannya bulan Ramadan, sehingga kita bisa bersemangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, semangat dalam mengerjakan kebaikan, semangat untuk bisa mendapatkan marjan, bukan, Mbak, ya, dapatkan keutamaannya bulan Ramadan, ya. Kalau parcel insya Allah sudah diurus Pak Man, Pak Pur sama
Firman sama siapa lagi ya. Jadi urus parselnya. Tapi masalah keutamaan Ramadan ini masing-masing pribadi harus bisa mendapatkannya. Baik, di antara keutamaan bulan Ramadan, ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, yang perlu untuk kita ingat, harapannya ini bisa menjadi penyemangat dalam kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan panen pahala. Bulan ibadah. Mausimul ibadah. Bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya. Kesempatan untuk kita bisa memperbanyak pundi-pundi pahala yang bisa menjadi bekal kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesempatan bulan Ramadan ini. Ya. Tidak ada di bulan yang lain, adanya hanya di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Dalam riwayat yang lain futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka kata Nabi SAW, dibuka pintu-pintu langit, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Artinya segala ketaatan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Dan sebaliknya wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan-setan dibelenggu. Loh Ustaz, setan dibelenggu kok saya maksiat, Ustaz? Apa jawabannya, Pak? Karena setan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dari dua golongan. Apa Pak dalam surat An-Nas, Pak? Minal jinnati wan nas, ya. Ternyata setan itu yang kita berlindung darinya. Setan itu ada yang dari jenis manusia, ada yang dari jenis jin. Ramadan, wae poso, enek kancane sing ganggu, ini konco sing tipikal. Sampeyan lho sing ngomong ya, bukan saya ya. Poso-poso arep budal trawean digandoli, mabar yuk mabar. Konco tiba-tiba atau tumbuh dari diri sendiri, yaitu berarti di dalam dirinya strategi setan berhasil tuh, Pak, ya. Orang itu kan dikatakan berhasil kalau ya bisa melakukan sesuatu, mempengaruhi orang terus bisa berlanjut. Lah setan juga gitu. Berhasil mempengaruhi manusia, diajak keburukan sampai ketika setan itu lagi dibelenggu tetap dijalankan oleh manusia. Ya tetap harus kita berusaha melawan hawa nafsu kita, ya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada yang malas-malasan, Mbak. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahala di bulan Ramadan begitu luar biasa besarnya. Bahkan di dalam sebuah hadis, saya bacakan, Mbak, ya. Ada sebuah kisah ini, Mbak. Kisah di mana seorang yang pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang masuk Islam secara bersamaan. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan kana rajulani min hayyi min baliyatin hayyi min qada'ah aslama ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma. Disebutkan dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Satu dari kedua ini meninggal dunia dalam perang. Artinya dia mati syahid. Orang yang mati syahid, maka dia adalah orang yang mati dalam keadaan mulia, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Ya. Dan setiap individu itu harus punya, Pak, cita-cita untuk bisa mati syahid, harus ada itu. Wa akharal akharu sanatan. Yang satunya setahun setelahnya baru meninggal. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, ya. Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi, ya. Bermimpi melihat kondisi kedua orang ini tadi. Orang yang masuk Islam secara bersamaan, satunya kenapa tadi, Pak? Meninggal dunia ketika
perang, jihad. Orang meninggal dalam keadaan jihad ini puncak kemuliaan. Yang satunya tidak meninggal ketika perang, tapi masih hidup selama setahun. Tapi yang menjadi Thalahah bin Ubaidillah ini heran, kok di dalam mimpinya Thalahah itu orang yang hidup setahun tadi derajatnya lebih tinggi di surga dibandingkan orang yang mati ketika perang tadi. Maka ditanyakan oleh Thalahah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar nggak mimpi ini? Kalau memang benar, apa maksud dari mimpi ini? Datanglah Thalahah kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut, diceritakan seperti ini. Maka apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Bukankah orang yang kedua tadi, yang tidak meninggal di dalam medan perang, hidup selama setahun, dia pernah menjumpai satu kali bulan Ramadan. Wa shalla sittata alafi rak'atin aw kadza wa kadza rak'ata salati sunnah, dan dia sudah mengerjakan salat yang begitu banyak, dan dia sudah mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya. Perhatikan Pak, sabdanya Nabi ini. Orang yang tadi tidak meninggal dalam keadaan syahid, tapi ternyata di surga derajatnya lebih tinggi, disebabkan karena dia diantaranya adalah qad shoma ba'dahu Ramadan, karena dia pernah menjumpai bulan Ramadan, pernah puasa di bulan Ramadan. Sampai keutamaannya itu bisa mengalahkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari bulan Ramadan. Maka jangan sampai kalau kita masuk bulan Ramadan biasa-biasa saja, kayak di bulan yang lain. Ibadahnya biasa, ngajinya biasa, puasanya biasa, Qur'annya biasa. Jangan sampai. Harus beda dengan bulan yang lain. Harus lebih bagus, harus lebih maksimal dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, agar kita bisa mendulang pahala, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Bahkan derajat ketinggian di surga antara dua orang tadi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid dengan orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, itu jaraknya adalah bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Menunjukkan keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Makanya di antara para ulama, di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan tentang betapa berharganya bulan Ramadan itu untuk seorang yang beriman. Betapa berharganya Ramadan itu untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau pernah mengatakan, "Tallahi law qila li ahli al-qubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Kata beliau, demi Allah, beliau bersumpah, kalau seandainya bisa dikatakan kepada para penghuni kuburan, orang-orang yang sudah meninggal dunia, tamannau, berandai-andailah kalian, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, kata beliau, niscaya mereka akan berandai-andai, berangan-angan untuk bisa hidup kembali di bulan Ramadan walaupun hanya satu hari. Seandainya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa ditanya, kalian pengen apa? Kalau bisa hidup kembali ke dunia, maka mereka akan mengatakan untuk bisa hidup kembali ke dunia di bulan Ramadan walaupun hanya satu hari. Karena ini kesempatan berharga untuk seorang muslim mengumpulkan pahala, untuk mengumpulkan bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan betapa besarnya pahala puasa itu, Pak, orang yang berpuasa itu, Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi berarti namanya, Pak, ya. Allah berfirman dalam sebuah hadis. Artinya Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi bentuk hadis. Hadis qudsi namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalnya anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya berapa lipatan gandanya. Dalam redaksi yang lain disebutkan setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu hanya untuk Allah dan Allah sendiri yang akan
membalas ganjaran pahala untuk orang yang mengerjakan ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu pahalanya unlimited, Pak. Nggak ada batasannya. Besar, luar biasa besarnya. Ya. Tapi ada cara agar pahala kita itu bisa semakin besar dari ketika kita mengerjakan puasa. Kalau panjenengan ditanya, Pak, orang berpuasa yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Yang seperti apa, Pak? Yang sahurnya KFC? Bukan, Pak, ya? Atau yang nggak sahur? Bukan juga. Orang puasa yang seperti apa yang pahalanya paling besar, Pak? Yang nggak sahur? Nabi pernah ditanya oleh sahabat Nabi SAW dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'dhamu ajran?" Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Ini semangatnya sahabat untuk bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Pahalanya unlimited, gak tahu kan berapa kelipatannya. Pahalanya luar biasa. Tapi gimana caranya biar bisa mendapatkan pahala yang terbesar? Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu shaimina a'dhamu ajran?" Maka apa jawab Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang berpuasa yang pahalanya paling besar itu adalah orang yang berpuasa dan yang paling banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak zikirnya selama dia puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kalau ingin pahala puasanya itu meningkat lebih besar, selama puasa banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca Al-Qur'an. Itu cara agar kita semakin besar pahalanya tatkala kita mengerjakan ibadah puasa. Apakah sama orang yang mengerjakan ibadah puasa dengan menahan lapar dari subuh sampai maghrib satu dengan yang lainnya? Jelas beda. Satu dengan lainnya beda pahalanya, Pak. Yang ngisi dengan ketaatan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, tentu pahalanya lebih besar. Ya. Yang puasanya sekedar nahan lapar dan minum, ya, salatnya kelewat. Qur'annya enggak dibaca, ya. Zikirnya blas. Dari pagi sampai sore turu terus. Beda pahalanya dengan yang mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita beribadah di bulan Ramadan, berpuasa, itu bukan hambatan untuk kemudian kita meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lain. Justru agar semakin maksimal ibadah kita, semakin maksimal pahala kita, isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, zikir, ngaji dan lain sebagainya. Dan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Ini poin yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dari keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan panen pahala. Bulan banyak ketaatan, bulan banyak ibadah. Maka jangan sampai kita melewati hari kita di bulan Ramadan ini seperti kita melewati hari-hari kita di bulan-bulan yang lain. Harus beda, harus lebih istimewa, harus berusaha untuk bisa mendapatkan fadilah keutamaannya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan Al-Qadar. Dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an pasti mulia, pasti menjadi yang terbaik. Saya ulangi, Pak. Segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, yang memiliki kedekatan dengan Al-Qur'an, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kalau panjenengan ditanya, siapa Rasul yang paling mulia? Siapa, Pak? Rasul yang paling mulia?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah ragu, Pak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang mulia. Kenapa? Karena kepada beliaulah Al-Qur'an diturunkan. Ada keterkaitannya dengan Al-Qur'an. Masjid mana, Pak, yang kota mana, Pak, di dunia ini yang paling mulia? Kota Mekah, kota Madinah. Kenapa? Karena di kota tersebutlah Al-Qur'an diturunkan. Memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, maka menjadi yang paling mulia. Generasi umat sepanjang abad, generasi mana yang paling mulia, Pak? Generasi para sahabat Nabi SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Generasinya para sahabat Nabi itu dikatakan oleh Allah sebaik-baik generasi sepanjang umat ini. Kenapa? Karena di generasi mereka lah Al-Quran diturunkan. Terus demikian, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu mesti mulia. Termasuk manusia yang paling mulia. Manusia itu jadi terbaik, atau menjadi di antara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala manusia itu punya kedekatan dengan Al-Qur'an. Panjenengan kalau ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di barisan manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah panjenengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Al-Qur'an. Dan Nabi telah menyebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Panjenengan kalau ingin jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah memiliki hubungan kedekatan dengan Al-Qur'an. Ngaji bisa, Pak, ya? Dites bisa ini, Pak? Bisa? Hah? Ada yang bisa ngaji, Pak? Harus bisa, Pak, ya? Kalau belum bisa, minimal dari sekarang belajar. Apa nanti yang akan kita jawab ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, urip pirang tahun? Sekian puluh tahun. Iso maca Quran? Gak iso. Alasan apa gitu, Pak, yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Urip ning Surabaya. Alasan gak ini gurune? Gak mungkin. Nah, gak sempat. Sesibuk apa sih? Ya. Jabatannya apa dulu di dunia kok gak sempat belajar Al-Quran? Maka seorang muslim, seorang mukmin panjenengan semua harus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, ya. Syukur-syukur bisa meningkat mempelajari maknanya. Syukur-syukur bisa meningkat bisa menghafalkannya, ya. Harus punya kedekatan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berkesempatan untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, ya. Kesempatan untuk kita banyak-banyak membaca Al-Quran, ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan satu huruf yang dibaca oleh seseorang dari Al-Quran itu pahalanya bernilai dengan 10 pahala, 10 kebaikan. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim awal surat Al-Baqarah itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Panjenengan baca alif lam mim berarti ada 3 huruf yang dibaca. Ada 30 kebaikan yang didapatkan. Maka bayangkan kalau panjenengan baca Al-Quran selama bulan Ramadan dengan bacaan yang banyak. Harus ada target bisa hatam, Mbak, ya. Minimal hatam 5 kali, ya, misal. Kalau nggak bisa 4 kali. Pasang target yang tinggi, Pak. Kalau 5 kan nggak kesampaian, minimal turunnya ke 4. Kalau targetnya cuma 1 juz, bablas, Pak, nggak hatam itu nanti kemungkinan besarnya, ya. Harus punya schedule, dijadwal. Wong orang untuk bisa sukses di dunia aja pakai strategi dijadwalkan dan lain sebagainya. Maka kita yang ingin selamat akhiratnya harus punya jadwal. Minimal sehari 1 juz misalkan. Untuk bisa hatam sekali selama bulan Ramadan, ya. Subuh baca 2 halaman, zuhur baca 2 halaman, asar baca 2 halaman. Terus ya. Atau 2 lembar, ya, kurang kalau 2 halaman, 2 lembar. Sehingga 5 waktu itu sudah terkumpul 10 halaman atau 10 lembar. 1 juz itu sudah, Pak, 10 lembar, 20 halaman. Sedikit kalau kita lakukan secara istiqomah.
Tapi kalau tidak istiqomah ya berat. Nah, kalau tidak di bulan Ramadan kita bisa khatam, mau nunggu kapan gitu Pak ya? Ini kesempatan kita untuk dekat dengan Al-Qur'an ya. Dan perlu untuk kita pahami bersama ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat atau berkaca atau ingin menerka kira-kira kedudukan kita nanti di akhirat itu semulia apa, sebaik apa, maka coba kita lihat adalah kondisi kita dengan Al-Quran selama kita hidup di dunia ini. Karena kemuliaan seseorang nanti di akhirat itu tergantung kedekatan dia dengan Al-Quran. Seorang semakin dekat dengan Al-Quran semakin mulia kedudukannya di akhirat nanti. Seorang semakin jauh dengan Al-Quran semakin terjauhkan dari kemuliaan akhirat. Maka panjenengan kalau ingin melihat kondisi panjenengan nanti di akhirat seperti apa, lihat kondisi sekarang tatkala panjenengan dengan Al-Quran. Apakah sudah dekat atau masih jauh? Karena kemuliaan seseorang nanti di akhirat bisa dilihat dari kedekatan dia dengan Al-Quran selama dia hidup di dunia. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kelak akan dikatakan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, dikatakan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Iqra' wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Orang-orang yang ahli Al-Quran akan dikatakan kepada mereka, Iqra', baca Al-Quran, wartaqi, dan teruslah naik ke surga, dan tempatmu di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca. Artinya seseorang ketika dekat dengan Al-Quran, maka semakin mulia nanti kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seorang yang tidak dekat dengan Al-Quran, maka dia harus muhasabah dari sekarang, memperbaiki dirinya dan membangun kedekatan dengan Al-Quran. Dan momen itu sangat tepat tatkala kita lakukan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, kita butuh penolong nanti di hari kiamat. Kita butuh pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Dan di antara yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran, izinnya dari Allah ya. Di antara yang bisa memberikan syafaat kepada manusia nanti di hari kiamat adalah Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak akan menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka dari sekarang di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, membangun kedekatan dengan Al-Quran. Ustaz, mau coba Al-Quran ini sih grodal gradul. Apakah nggak boleh baca Al-Quran ketika belum lancar membacanya? Maka jawabannya boleh. Boleh Pak ya. Tapi terus sambil diimbangi dengan belajar ya. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Al-mahiru bil Quran fa innahu ma'al kiramil bararah. Seorang yang ahli baca Quran, bacaannya bagus, tartil, tajwidnya sesuai, maka dia akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Waladhi yaqra'ul Quran wa yatakakka ya. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, grodal gradul kalau bahasa kita Pak, fa innalahu ajran, maka baginya ada 2 pahala. Masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, tapi perlu untuk diimbangi dengan banyak belajar, harus ditingkatkan ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ini poin yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang perlu untuk kita maksimalkan, kita manfaatkan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Harus kita tanamkan semangat untuk membangun kedekatan dengan Al-Quran, semangat untuk mempelajari Al-Quran, semangat untuk membaca Al-Quran. Kita isi Ramadan kita dengan banyak bacaan Al-Quran. Harapannya bisa menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, orang-orang yang bisa kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ketiga Pak. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang perlu untuk kita manfaatkan adalah Ramadan itu adalah bulan diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Saya mau tanya panjenengan Pak, ada di sini yang tidak pernah sama sekali berbuat dosa? Gak ada. Ada di sini yang sering berbuat dosa? Ada. Semua, termasuk saya. Semua kita banyak dosa Pak ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur pun juga kadang masih berbuat dosa.
Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu khata'. Setiap anak Adam itu sering berbuat dosa, sering berbuat salah. Kalau panjenengan belajar bahasa Arab, Pak, makna khata' itu bukan sekedar khati'. Khati'un itu artinya orang yang salah. Kalau sudah disebutkan khata' berarti orang yang sering salah. Semua manusia itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Disadari atau tidak disadari, diyakini atau dipungkiri, semua di antara kita ini pendosa. Semua di antara kita ini banyak salah. Dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita tidak ada lagi yang berbuat salah, tidak berbuat dosa, maka yang dikatakan oleh Nabi sallam, Allah akan hapuskan manusia dari muka bumi, datangkan kaum yang baru, yang kaum itu berbuat salah, berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita masih di muka bumi ini hidup, itu pasti berbuat salah. Pasti sering berbuat dosa. Tapi tadi, orang yang salah, orang yang dosa, itu ternyata ada kemungkinan menjadi yang terbaik kalau dia imbangi dengan istighfar. Kalau dia imbangi dengan semangat untuk kembali kepada Allah. Kalau dia imbangi dengan semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat untuk bisa mendapatkan ampunan Allah itu harus semakin kita besarkan ketika kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Karena di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Setiap hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa masuk bulan Ramadan, dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, bertobat, meninggalkan kesalahannya, memperbanyak ketaatan kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan sebuah kecelakaan, sebuah kebinasaan, sebuah kerugian, kalau ada orang masuk bulan Ramadan sampai Ramadan lewat gak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, Ragima anfu rajul, ragima anfu rajul, ragima anfu rajul. Celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Siapa wahai Nabi? Apa kata Nabi SAW? Di antara yang Nabi sebutkan adalah man dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Orang yang celaka itu di antaranya adalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sampai Ramadan lewat tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lek cara bahasane iki Surabayaan, Pak, kebajut gitu, Pak ya. Lek wong masuk bulan Ramadan enggak ada semangat untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah, sampai Ramadan lewat enggak dapat ampunan dari Allah, itu orang yang kebangetan. Nemen gitu, Pak ya. Maka ini harus kita tanamkan semangat untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah adalah dengan kita mengerjakan ibadah puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ingat, Pak, harus ada dua dasarnya. Imanan wa ihtisaban. Semata-mata dia puasa itu karena dasar iman karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi yang lain. Ya. Wahtisaban, dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dari manusia. Bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kalau benar-benar dia mengerjakan itu karena Allah, dasarnya iman kepada Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dihapus semua kesalahannya. Tapi syaratnya harus dasarnya iman. Dasarnya harus ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa gara-gara sungkan karo kancane, dipaksa karo bojone. Enggak ada, Pak ya. Puasa kita ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk qiyamul lail kita, salat tarawih kita. Nabi mengatakan dengan redaksi yang sama. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, dasarnya iman, dasarnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka salat tarawih jangan sampai kelewat, ya. Kalau bisa berjamaah di masjid. Ustaz, ini jadwal jogo, Ustaz. Gak iso tarawihan. Tetap bisa, Pak ya. Karena tarawih itu tidak harus selalu dengan jamaah. Misalkan panjenengan mau sholat tarawih kebetulan pas jam shift,
Maka jangan sampai jadi alasan meninggalkan sholat tarawehnya. Tidak apa-apa sholat di rumah dengan sendirian, atau selesai shift janjian sama teman-temannya, ayo sholat disik, atau gantian dengan temannya, diatur. Jangan sampai kelewat qiyamul lail sholat taraweh selama bulan Ramadan. Ya, jangan jadi alasan shift ya saat begini, gak iso sholat taraweh. Tidak ada. Harus jangan sampai kelewat sholat taraweh itu, karena pahalanya luar biasa. Ya, seorang sholat taraweh dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jamaah, alhamdulillah. Karena yang lebih utama adalah dengan kerjakan secara berjamaah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih secara berjamaah sampai selesai, Pak. Kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk, full sholat. Kalau sholatnya secara berjamaah sampai selesai. Ya. Nah biasanya kejadian ini Pak ya, sholatnya enggak sampai selesai ya. Pertengahan langsung mulai imamnya kesuwen. Jangan sampai Pak. Ya. Witirnya kelewat, jangan. Ya. Jadi kalau bisa jamaah itu yang lebih utama. Tapi kalau misalkan ada penghalang sehingga tidak bisa berjamaah, maka jangan sampai ditinggalkan. Karena qiyamul lail, sholat tarawih itu di bulan Ramadan tidak harus berjamaah, bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya. Yang jelas yang lebih utama adalah dengan jamaah. Kalau tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, dan itu tidak mengapa, dan tetap bisa mendapatkan keutamaan, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang perlu untuk kita perbanyak, ma'asul muslimin, jamaah dirahmati Allah, kalau masuk bulan Ramadan ini ya, untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita sedang sahur. Waktu sahur itu adalah waktu yang paling istimewa untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat, apa sifatnya orang yang bertakwa? Di antaranya Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang punya kebiasaan di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya sekarang ini kalau sahur itu Pak, banyak penghalangnya Pak. Acaranya TV itu aneh-aneh itu bisa kalau sahur Pak. Ada sing jogetan lah, ada sing komedian, banyak sekali. Nah, maka yang perlu untuk kita khususkan, ma'asul muslimin, jamaah dirahmati Allah, waktu sahur itu mari kita isi dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini? Masih. Ada sebuah perkataan dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya orang itu kalau tidak bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ya, beliau mengatakan, ya, Ibnu Rajab mengatakan ini Pak, kullama kathrat asbabul maghfirati fi Ramadan, ya, ketika sebab-sebab untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu demikian banyak di bulan Ramadan, falladzi tafutuhul maghfiratu, maka seorang yang tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dikhawatirkan orang tersebut adalah orang-orang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab untuk bisa mendapatkan ampunan Allah itu banyak di bulan Ramadan ini, maka mari kita maksimalkan, manfaatkan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa Pak sekarang? Keempat. Masya Allah. Keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Ramadan itu adalah bulan doa. Bulan kita kesempatan untuk banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan kita berkesempatan untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahkan semua keluh kesah kita dalam kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan setiap apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan setiap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohonkan untuk kebaikan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan, ma'asul muslimin, jamaah dirahmati Allah, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala
akan banyak mengabulkan doa-doa seorang hamba. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'u minan nari fi syahri Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari siksa api neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibullahu lahu. Dan setiap muslim itu akan ada doa baginya yang kalau dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Nabi dalam sebuah hadis juga menyebutkan bahwasanya doanya orang yang berpuasa itu merupakan salah satu dari 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi adalah as-shaima hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka panjenengan kalau pas berpuasa Pak, banyak-banyak doa. Karena doanya orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imam al-adil, yang kedua adalah doanya imam yang adil, dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ini adalah 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah doanya orang yang berpuasa. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu untuk kita manfaatkan momen kesempatan berharga untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ruginya. Ya. Karena pasti Allah akan memberikan ijabah kepada doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Jadi dengan yakin betul Mbak, kalau doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya. Kalau mungkin di antara kita ada yang tanya, "Ustaz, saya ini sudah pernah doa banyak. Saya doa minta mobil, orang keturutan. Doa minta omah, yo gorong Ustaz." Loh, katanya doa itu pasti semua diijabah. Ya. Itu bisa jadi kita dalam berdoa belum maksimal, atau doa kita belum menjaga adab-adab doa. Kalau kita sudah doa secara maksimal, adab-adab doa kita kerjakan, maka pasti ada ijabah. Kalau tidak kita jumpai ijabahnya atau jawaban dari doa kita, itu bukan Allah tidak mengijabahi. Bisa jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Karena ijabah terhadap sebuah doa itu salah satu dari 3 hal. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, ijabah, jawaban atas doa seorang hamba itu salah satu dari 3 hal. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, dalam doanya tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutus silaturahmi. Artinya doa yang dipanjatkan adalah doa yang baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia salah satu dari 3 hal. Yang pertama kata Nabi SAW, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu." Allah segerakan apa yang dia minta dalam doanya. Dengan minta sepeda motor, Allah berikan sepeda motor. Minta istri, dikasih istri. Ya. Minta sesuatu dari kebutuhan dunia, Allah berikan. Itu salah satu saja Pak. Dan selama ini kita beranggapan bahwasanya ini satu-satunya cara Allah mengijabah doa. Padahal ada yang lain. Yang kedua kata Nabi SAW, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan simpan doanya tersebut dan Allah akan berikan ganjaran pahalanya nanti di akhirat. Ya. Bisa jadi kita minta kenikmatan-kenikmatan dunia, Allah tidak kasihkan kita di dunia, tapi nanti Allah akan simpan, Allah berikan kita nanti di akhirat. Dan kita semua berharap tidak semua kenikmatan Allah itu Allah berikan kepada kita di dunia. Dunia ini gak lama Pak, sebentar. Tadi kita sampaikan di awal, kita berharapnya ada kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar yang Allah simpan untuk kita nanti di akhirat. Dan cara untuk investasinya adalah dengan kita banyak-banyak doa. Itu jawaban doa yang kedua. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhum minasu'i mithlaha. Terkadang jawaban doa itu dengan cara Allah palingkan kita
Allah jauhkan kita dari musibah bahaya sebesar senilai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berdoa minta diberikan sepeda motor, tapi Allah tidak berikan sepeda motor. Tapi kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, kecelakaan atau yang semisalnya, yang kalau misalkan diuangkan senilai dengan sepeda motor. Itu bagian dari bentuk cara Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Maka panjenengan banyak-banyak doa kepada Allah, karena bisa akan menjauhkan kita dari mara bahaya, ya, dari hal-hal yang buruk tatkala Allah mengijabah doa kita dengan cara yang ketiga tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sudah. Yang terakhir sebagai penutup, Ramadan ini menjadi istimewa karena di dalam bulan Ramadan ini ada keutamaan yang luar biasa, yaitu keutamaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang berada di akhir dari bulan suci Ramadan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang berada di akhir dari bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung dengan hitungan tahun berapa tahun, Mbak? 83, sekian tahun. Yang mungkin usia kita belum tentu sampai di angka itu. Tapi ada satu malam yang nilainya lebih baik. Bukan sama loh Pak ya, lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Kalau seumpama ini dikalkulasikan dengan uang gitu ya, dikalkulasikan dengan uang ya, panjenengan misalkan ditawari kalian Pak Man, ayo siapa yang 10 hari ini bisa kerja masuk di waktu yang saya telah tetapkan, tapi kalian gak ada yang tahu, tapi kalau kalian bisa masuk maka gajinya naik 80 kali lipat, nah misalnya, atau gajinya naik 100 kali lipat. Kira-kira ada yang pulang gak itu nanti? Kayaknya gak ada itu Pak ya. Semuanya standby di sini, menantikan waktu itu. Berbagai cara dilakukan untuk bisa menjumpai momen gajinya dilipat gandakan. Kalau urusan dunia saja kita bisa seperti itu, maka ini adalah tawaran dari Allah, zat yang pasti benar janji-janjinya. Maka ini yang perlu untuk kita tanamkan semangat untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai Pak kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar ini. Karena Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk bisa mendapatkan keutamaan kebaikan Lailatul Qadar, maka dia akan diharamkan dari segala kebaikan. Ya, orang kalau di Lailatul Qadar tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa taat kepada Allah, tidak bisa mengerjakan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, maka dia menjadi orang-orang yang diharamkan dari segala kebaikan. Maka ini perlu kita tanamkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Semoga nasihat yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang masuk bulan Ramadan mendapatkan pahala yang besar. Allah jadikan kita semua orang-orang yang masuk bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua orang-orang yang masuk bulan Ramadan berdoa kepada Allah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.